anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang matematika yang berjudul titik dan garis. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu tidak titik itu apa dan garis itu apa? Nah, ya benar sekali. Titik itu adalah titik atau poin adalah simbol yang dapat mewakili keadaan tertentu namun tidak dalam sebuah lokasi namun tidak memiliki panjang, lebar, tinggi. Titik dalam ilmu matematika disimbolkan dengan titik dot. Nah, contoh dari titik bisa dilihat ya anak-anak, bisa diperhatikan ya anak-anak. Ini adalah merupakan contoh dari titik. Titik dalam koordinat kartesius secara geometri, titik dapat diidentifikasi sebagai huruf titik A, titik B, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah identifikasi titik dalam koordinat kartesius, titik dapat memuat keterangan A dalam kurung X, Y tutup kurung, yaitu posisi X berada di sumbu X dan posisi Y berada di sumbu Y. Nah, contohnya bisa anak-anak lihat di contoh gambar ini ya anak-anak. A1 berada di sumbu X, A1 berada di sumbu Y, B2 berada di sumbu X, B3 berada di sumbu Y. Nah, yang selanjutnya itu garis. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak garis itu apa? Ya, benar sekali. Garis pada bidang geometri adalah himpunan titik-titik yang secara kontinu yang terhubung secara kontinu, berjejer lurus atau melengkung, dan hanya mempunyai satu titik akhir dan satu titik awal. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini anak-anak. Ini yang disebut dengan contoh garis. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, rumusnya yaitu D sama dengan akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung kuadrat, yaitu D sama dengan jarak atau panjang garis dan X1, X2 yaitu posisi masing-masing yang berada pada sumbu X dan Y1, Y2 yaitu posisi masing-masing titik berada di sumbu Y. Nah, adapun contoh-contoh dari garis bisa dilihat ya anak-anak. Ini merupakan contoh dari garis melengkung dan tegak. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan antar garis. Anak-anak ada yang tahu tidak hubungan antar garis itu ada berapa macam? Ya, hubungan antar garis itu bermacam-macam, yaitu contohnya seperti garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, garis berhimpit, garis vertikal, dan horizontal. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar adalah kedudukan dua garis yang tidak memiliki titik potong walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Nah, contoh dari garis sejajar bisa dilihat. Ini merupakan contoh dari garis sejajar yang tidak memiliki titik potong ya anak-anak. Yang kedua yaitu garis berpotongan. Garis berpotongan kebalikannya dari garis sejajar. Mengapa demikian? Karena di garis berpotongan ini dia memiliki titik potong dan garisnya saling bertemu. Sedangkan di garis sejajar tidak. Di garis sejajar tidak memiliki titik potong ya anak-anak walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Nah, contoh dari garis berpotongan bisa kita lihat di gambar ini ya anak-anak. Nah, ini merupakan garis titik potong dan garisnya saling bertemu ya anak-anak. Titik potongnya di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang memiliki titik potong dan titik potongnya terbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, contoh gambarnya bisa dilihat dari sini anak-anak. Ini titik potong garis tegak lurus yang sudut siku-sikunya membentuk sudut 90 derajat. Ini anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu garis berhimpit. Garis berhimpit yaitu kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Garis berhimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Mengapa demikian? Karena garis berhimpit ini saling menempel
dan searah sehingga disebut dengan garis berhimpit dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berhimpit ini biasanya hanya terlihat dari satu garis saja, padahal dia tidak satu garis. Nah, contohnya itu bisa dilihat di ini anak-anak, contoh garis berhimpit. Dia terlihat hanya satu garis, padahal dia memiliki dua garis. Nah, contoh lain bisa dilihat di contoh pada jarum jam dinding, yaitu jarum jam yang panjang mengarah ke angka 12 dan jarum jam pendeknya mengarah ke angka 12. Itu sebabnya disebut garis berhimpit karena kedua garis tersebut saling menempel dan searah. Nah, yang selanjutnya yaitu garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal yaitu garis yang tegak, sedangkan garis horizontal yaitu garis yang mendatar dan lurus. Contohnya bisa dilihat dari gambar ini anak-anak. Ini garis vertikal tegak dan ini garis horizontal mendatar lurus. Nah, adapun sifat-sifat yang terjadi apabila dua garis sejajar dipotong. Yang pertama yaitu pasangan sudut A1 dan A2 dan B2 adalah pasangan sudut sehadap, yaitu A1, B1, A2 dan B2 itu sehadap. Kita buktikan sehadap atau tidak bisa dilihat di contoh gambar ini, yaitu A1, B1, A2 dan B2 sehadap ya anak-anak. A1, B1, A2, B2 sehadap ya anak-anak. Nah, sifat yang kedua yaitu pasangan sudut A3 dan B1, A2 dan B2 disebut sudut yang berseberangan. Kita buktikan iya atau tidak. A3, B1, A4 dan B2 kita lihat berseberangan ya anak-anak. A3 ini A3-nya, B1-nya ini, A4 ini dan B2-nya ini berseberangan ya anak-anak. Bisa dilihat lagi di contoh ini. A2 sama dengan B2 sehadap. Kita buktikan iya atau tidak. A2, B2 sehadap ya anak-anak. Sedangkan yang B2, B4 bertolak belakang. Iya atau tidak? Benar atau tidak? Kita buktikan. B2, B4 bertolak belakang ya anak-anak. Nah, sekian penjelasan dari Ibu materi tentang titik dan garis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ani. Ibu Ani ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adik-adik belajar mengenai titik dan garis dengan Ibu Sinta, mari kita lanjutkan dengan membahas ruas garis, sudut, dan mengenal kurva. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video animasi. Tapi ketika video animasi sedang diputar, adik-adik harus berjanji tidak boleh berisik, harus mendengarkan ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ano. Hari ini kita akan belajar mengenai ruas garis, sudut, dan mengenal kurva. Sebelumnya, Ano mau kasih tahu apa itu ruas garis. Ruas garis adalah garis yang berada di antara titik A dan titik B, sehingga menjadi satu garis lurus. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Profesor Abi. Hai. Hai teman-teman. Yap, kenalin. Nama aku Profesor Abi. Hobi aku mempelajari banyak hal. By the way, hari ini Profesor Abi ingin membuat perosotan. Kalian tahu nggak apa yang membuat kita meluncur di perosotan? Yap, sudut kemiringan. Hayo kita belajar apa itu sudut.
Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus atau sudut yang dipertemukan menjadi satu. Seperti inilah bentuk sudut. Atau bisa juga kita mempertemukan dua sudut menjadi satu. Contohnya, dari contoh di samping bisa kita lihat kalau sudut A lebih besar dari sudut B. Untuk mengukur sebuah sudut, teman-teman bisa menggunakan sudut satuan dan juga busur derajat. Yang pertama, mengukur dengan sudut satuan. Caranya sebagai berikut. Kalian buat sebuah lingkaran, lalu potong-potong menjadi 8 bagian. Maka akan menjadi seperti ini. Jika menggunakan cara tersebut, maka hasilnya seperti ini. Dan cara pengukuran kedua ialah menggunakan busur. Seperti apa sih bentuk busur? Jadi ini teman-teman, bentuk busur. Cara mengukurnya yaitu dengan kita tempelkan busur tersebut ke sudut yang ingin kita hitung. Nah, dari contoh tersebut, kita jadi tahu kan sudutnya 45 derajat. Oh iya, sudut ada yang namanya sudut siku-siku dan juga sudut lurus loh. Jadi, satu putaran sudut membentuk 360 derajat. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi gitu. Sekarang teman-teman tahu kan apa itu sudut? Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ano. Ano akan mengenalkan kepada teman-teman apa itu kurva. Kurva merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar. Suatu kurva jika memotong dirinya sendiri dan ujung-ujungnya tidak bertemu, maka disebut kurva tidak tertutup, tidak sederhana. Jika tidak memotong dirinya sendiri dan ujung-ujungnya tidak bertemu, maka disebut kurva tidak tertutup sederhana. Selanjutnya, jika suatu kurva tidak memotong dirinya sendiri dan ujung-ujungnya bertemu, maka dinamakan kurva tertutup sederhana. Jika memotong dirinya sendiri dan ujung-ujungnya bertemu, maka disebut kurva tertutup tidak sederhana. Baik teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa belajar. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ano dan Profesor Abi, Ibu akan mencoba menjelaskan kembali agar adik-adik lebih paham apa itu ruas garis, sudut, dan lebih mengenal kurva. Pertama, kita bahas mengenai ruas garis. Perhatikan. Ruas garis adalah garis yang berada di antara dua titik. Perhatikan, ini adalah titik. Dan ini adalah titik. Lalu, kita garis. Maka, ini disebut ruas garis. Sedangkan sudut adalah yang terbentuk dari dua ruas garis. Kita tarik seperti ini, sampai titik. Atau dua sudut yang dipertemukan menjadi satu. Perhatikan, ini adalah contoh dari dua ruas garis dan menjadi sudut, atau dua sudut menjadi satu. Contohnya seperti ini. Ini sudah ada dua sudut, yaitu ini kita sebut saja sudut A dan ini kita sebut sudut B. Untuk mengukur sudut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan satuan tak baku dan satuan baku. Satuan tak baku bisa digunakan dengan sudut satuan dan satuan baku bisa menggunakan busur derajat. Untuk mengukur sudut dengan menggunakan satuan tak baku, yaitu dengan satuan sudut, pertama-tama kalian harus membuat suatu lingkaran seperti ini. Lalu kalian potong menjadi 8 bagian. Ini bagian 1,
satu sudut satuan. Apabila ditambah, yang keluar yaitu ini 2 sudut satuan. Jadi yang hilang ada 2 sudut satuan. Dan seterusnya, jika dikurangi lagi, ini menjadi 3 sudut satuan. Dan ini hilang 3 sudut satuan. Dan seterusnya. Untuk mengukur sudut dengan menggunakan satuan baku, bisa menggunakan alat ukur yang bernama busur derajat. Seperti ini. Sudut dalam satu lingkaran disebut sudut satu putaran. Jadi lingkaran ini disebut sudut satu putaran. Dan dalam satu sudut ini yaitu 360 derajat. Lalu 1/4 dari 360 yaitu 90. Sedangkan setengah dari 360 yaitu 180 derajat. Contohnya perputaran jarum jam mulai dari angka 12 sampai ke angka 3 berarti menempuh sudut sebanyak 90 derajat. Apabila sampai ke angka 12 lagi, berarti menempuh sudut sebanyak 360 derajat. Setelah kita membahas sudut dalam satu putaran, mari kita bahas mengenai sudut siku-siku dan sudut lurus. Sudut siku-siku yaitu sudut 1/4 dari 360 derajat, yaitu seperti ini. Ini disebut sudut siku-siku dan mencapai angka 90 derajat. Sedangkan ini adalah sudut lurus mencapai angka 180. Selanjutnya kita bahas tentang kurva. Contohnya seperti ini. Setelah kita dengarkan penjelasan tadi, Ibu langsung menjelaskan contohnya ya. Contohnya Ani berkeliling kota seperti ini. Ini adalah tempat asal rumah Ani. Berkeliling kota, memutari kota, kemudian kembali lagi ke rumah Ani. Ini disebut kurva tertutup sederhana. Sedangkan apabila Ani, ini rumah Ani lagi ya, keliling kota, lalu dia berbelok ke supermarket misalkan, lalu dia menuju ke salon, lalu dia ke pasar dan memotong garis awalnya, kemudian dia ke minimarket kembali lagi, ke minimarket yang lain dan kembali ke rumah. Berarti ini adalah kurva tertutup tidak sederhana. Mengapa ini dikatakan kurva tertutup tidak sederhana? Karena Ani memotong jalan awalnya. Nah, ini. Jadi dia dikatakan tertutup tidak sederhana. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu Ani dan akan dilanjutkan oleh Ibu Finanka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finanka Kasaputri akan melanjutkan presentasi mengenai bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis atau lengkungan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Apa aja sih bangun datar itu? Benar, ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar dan kedalaman jenisnya. Yang pertama, yaitu ada persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan CD, sama dengan A. Kemudian, persegi memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sebesar 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat disebut juga dengan sudut siku-siku. Kemudian, untuk mencari luas persegi, yaitu rumusnya luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Keliling sama dengan 4 kali S. Contoh soal. Di sini ada persegi yang ukurannya sisinya 4 cm. Maka hitunglah luas persegi tersebut. Rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian masukkan panjang sisi 4 cm. 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Sehingga luas persegi sama dengan 16 cm persegi.
Bangun yang kedua yaitu coba perhatikan bangun apa yang sedang Ibu pegang. Benar, ini adalah bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Bangun persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sehingga sisi AB sama dengan panjangnya sisi DC dan sisi DA sama panjangnya dengan sisi CB. Kemudian persegi panjang juga memiliki sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Sini. 1, 2, 3. Untuk mencari luas persegi panjang, maka luas sama dengan panjang dikali lebar, dan kelilingnya 2 panjang ditambah 2 lebar. Contoh soal. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Hitunglah kelilingnya. Pertama, apa rumus keliling? Yaitu 2 panjang dan 2 lebar. Tulis 2 panjang dan 2 lebar. Kemudian, masukkan panjang persegi panjang, yaitu 6 cm dan lebarnya 4 cm. Sehingga 2 dikali 16 sama dengan 12, ditambah 2 kali 4 sama dengan 8, sehingga 20 cm. Jadi, keliling persegi panjang adalah 20 cm. Bangun yang ketiga, yaitu bangun segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi. Berdasarkan sisinya, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya sama besar. Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang panjang sisi kakinya sama besar. Sisi kaki segitiga yaitu ini dan ini. Kemudian segitiga sembarang yaitu segitiga yang ketiga sisinya berbeda ukuran. Berdasarkan sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang besar sudutnya 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Dan yang ketiga, segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Ini adalah alas segitiga dan ini adalah tinggi segitiga. Kemudian contoh soal. Hitunglah luas segitiga dari gambar, yaitu alasnya sama dengan 4 cm dan tingginya 6 cm. Hitunglah luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian masukkan angkanya setengah dikali 4 alasnya dan tingginya 6. Kemudian setengah sama F luas sama dengan setengah dikali 24. Luas sama dengan 12 cm persegi. Jadi luas segitiga sama dengan 12 cm persegi. Bangun yang keempat adalah bangun jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. 2 pasang sisi sama panjang. Sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Sehingga yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi DC dan sisi AD sama panjang dengan sisi DC. Kemudian jajar genjang juga memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama besarnya dengan sudut C dan sudut D sama besarnya dengan sudut B. Kemudian luas jajar genjang adalah setengah alas kali tinggi dengan AB sebagai alas dan sebagai tinggi. Kemudian keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Contoh soal. Hitunglah luas bangun di samping.
yaitu alasnya 6 cm dan tingginya 3 cm. Jawab, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Masukkan angka alas dan angka tinggi. Setengah 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 cm persegi. Sehingga luas jajar genjang sama dengan 9 cm persegi. Yaitu bangun trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi. Trapesium dibagi menjadi 3, yaitu trapesium sama kaku, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Cara mencari luas trapesium yang pertama yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar, yaitu AB dan BC dikali tinggi, dan kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Contoh soal, hitunglah luas bangun trapesium. Luas sama dengan setengah dikali AB ditambah CD dikali tinggi. Luas sama dengan setengah, masukkan AB 10 dan BC 6 dikali tingginya 4. Luas sama dengan 16 dikali 2. Luas sama dengan 32 cm persegi. Jadi, luas bangun trapesium tersebut sebesar 32 cm persegi. Bangun selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sisi dan memiliki 2 pasang sisi sejajar, yaitu sisi AD sejajar dengan sisi AB, sisi BC sejajar dengan sisi CD. Kemudian, layang-layang juga memiliki 2 diagonal. Diagonal pertama DB dan diagonal kedua adalah AC. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Layang-layang memiliki luasnya L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Contoh soal, sebuah layang-layang memiliki diagonal 1 4 cm dan diagonal 2 10 cm. Hitunglah luas bangun tersebut. Jawab, luas sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas sama dengan setengah dikali 4 dikali 10. Luas sama dengan 2 dikali 10. Luas sama dengan 20 cm persegi. Jadi, luas bangun layang-layang tersebut sebesar 20 cm persegi. Bangun selanjutnya yaitu bangun belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang, sehingga AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian, belah ketupat juga memiliki 2 diagonal. Diagonal AC yaitu diagonal 1 dan BD diagonal 2. Kemudian, diagonal belah ketupat berpotongan tegak lurus. Belah ketupat memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sehingga sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama dengan besar dengan sudut D. Kemudian, luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan kelilingnya 4 sisi, 4 kali sisi. Contoh soal, sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 1 6 cm dan diagonal 2 6 cm. Hitunglah luas bangun tersebut. Jawab, luas sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas sama dengan setengah dikali 6 dikali 6. Luas sama dengan 3 dikali 6. Luas sama dengan 18 cm persegi. Sehingga luas bangun belah ketupat sama dengan 18 cm persegi. Bangun terakhir adalah lingkaran. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi. Lingkaran memiliki diameter. Setengah dari diameter disebut dengan jari-jari. Untuk mencari
Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat dengan pi 3,14 atau 22/7. Keliling lingkaran pi d. Contoh soal. Hitunglah luas bangun tersebut dengan jari-jari 7 cm. Jawab, luas sama dengan pi r kuadrat. Pi sama dengan 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7. L sama dengan 22 kali 7. Luas sama dengan 154 cm persegi. Sehingga luas bangun lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Aku akan melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah kita lakukan. Di sini ada putaran bangun datar. Ibu akan memanggil salah satu murid, dan murid akan melakukan putaran. Putaran berhenti di angka 6, kemudian ambil soal di angka 6. Kemudian dibuka. Keliling segitiga ABC sama kaki adalah 60 cm persegi. Jika AC dan BC sama dengan 18 cm, maka panjang AB adalah. Kemudian kita akan menjawab soal. Keliling segitiga ABC AC 18 cm dan BC 18 cm. Keliling sama dengan 60 cm. Sehingga berapa panjang AB? Jawab. Keliling segitiga rumusnya adalah keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Kelilingnya berapa? 60 cm. Masukkan AB, ditanya BC 18 dan AC 18. Nah, 60 sama dengan 18 tambah 18 sama dengan 36. AB ditambah 36. AB sama dengan 60 dikurang 36. AB sama dengan 60 dikurang 36 adalah 24. Sehingga panjang AB sama dengan 24 cm. Selanjutnya, memanggil murid kedua dan melakukan hal yang sama. Putaran diputar. Nanti di angka 6. Angka 6 sudah diambil, maka melakukan putaran lagi. Nanti di angka 2. Kita buka soal nomor 2. Dan soalnya adalah, siapakah aku? Aku memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan diagonal berbatangan tegak lurus. Maka jawabannya adalah bangun F. Bangun F adalah bangun layang-layang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.